Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya saya yakin kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kami hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa. Sebentar beliau siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan iman kita semua. Namun tidak kalah penting dimanapun kita berada, mari saya mengajak kita semua mengangkat suara kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dibentangkan, pastikan membuat semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dibentangkan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Amin, amin. Sesungguhnya hanya Yesuslah kekasih jiwa kita yang sejati. Saat ini mari saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku
dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah lagu dan doa kami Tuhan. Jadilah pada kami seperti apa yang Kau ingini Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mengundang Roh Kudus pada saat ini Tuhan berhembus di atas firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, berikan kepada hikmat dan pengertian kepada kami semua Bapa. Dan Kau juga urapi hamba-Mu dan mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya tidak akan mengulur waktu lebih lagi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang luar biasa di dalam Tuhan, dan kita selalu tetap ya luar biasa dalam Tuhan karena kita memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan sore hari ini dari sebab itu nggak lama-lama lagi saya akan bicara mengenai menjadi orang yang positif ya, karena Tuhan kita itu selalu positif, kita pun menjadi orang yang positif ya. Dan sangat sederhana sekali, yaitu kuncinya satu, yaitu untuk kita menjadi orang yang positif, kita pun harus memiliki pikiran positif. Kita lihat ya ayatnya di Amsal 23 ayat 7a, dia katakan, karena sebagaimana, yaitu dia berpikir dalam hatinya, demikian pula dia. Sekali lagi ya, karena sebagaimana orang itu berpikir dalam hatinya, demikian pula orang itu jadinya. Dan saudara bisa bayangkan Raja Salomo menuliskan ini kurang lebih 950 tahun sebelum Masehi. Dan kita lihat kebenaran dari perkataan Salomo ini itu adalah nyata sampai sekarang ya. Saudara bisa bayangkan sebelum ini ada para ahli psikolog ya pada zaman seperti zaman ini. Tapi Salomo sudah menyatakan kebenaran ini. Ya, jadi kita dengan lihat yaitu pemikiran kita itu akan mempengaruhi sikap kita atau perilaku dan gaya hidup kita, serta yaitu siapa kita sebagai manusia. Kalau Merriam-Webster yaitu mengatakan demikian. Apa sih itu sikap? Sikap adalah posisi mental sehubungan dengan suatu fakta atau keadaan, perasaan atau emosi terhadap suatu fakta atau keadaan. Jadi sangat jelas ya, seperti Amsal 23 ayat 7 itu jelas mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi apa yang kita lakukan. Jelas banget itu. Ya, pikiran yang sehat atau orang mengatakan zaman ini pikiran yang positif adalah salah satu indikator daripada jiwa yang sehat. Ya, kalau kita lihat orang gila di jalanan, kita akan mengatakan apa? Oh, itu orang pikirannya nggak sehat. Benar nggak? Ya, kalau umpamanya kita orang lihat orang yang stres, orang yang khawatir, kita akan menilainya apa? Kita mengatakan, oh dia orangnya stres, pikirannya stres, kebanyakan pikiran, makanya dia jadi stres. Jadi kita lihat yaitu di mana pikiran kita, akan disitulah tubuh kita. Yaitu apa yang kita pikirkan, itu apa yang kita akan lakukan. Sikap kita juga yaitu adalah cermin daripada apa yang kita pikirkan. Saudara bisa ikuti, dan itu dunia mengakui. Pada saat ini satu dunia itu mengakui, psikologi itu mengakui, itu adalah suatu fakta umum bahwa pola pikir yang positif atau pola pikir yang baik mempunyai yaitu manfaat yang baik, yaitu untuk dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kalau kita lihat dari sebab itu nggak heran ya, apalagi tahun 2000-an ke atas ini ya, itu maraknya yaitu pembicara motivasi dimanapun, di belahan dunia manapun, saudara akan lihat, oh motivational speaker, yaitu mereka mencoba apa? Mereka mencoba yaitu mengubah
orang yang negatif menjadi positif. Supaya apa? Supaya mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka mencoba yaitu mengisi yaitu setiap pendengar itu dengan segala macam teori dari dunia sekuler ini mengajari mereka untuk menjadi positif. Bagaimana untuk menjadi positif sehingga mereka bisa berhasil di dalam dunia ini. Ya, dan itu dari sebab itu saya katakan itu motivational speaker itu tujuan daripada yaitu pembicara motivasi. Tapi apakah saudara tahu bahwa Alkitab itu sebetulnya telah mengajari kita dengan bukti-bukti yang konkret, bahkan yaitu sejak zamannya Musa, saudara bisa bayangin, itu sejak zamannya Musa itu 1400 tahun kurang lebih sebelum Masehi itu yaitu Tuhan sudah mengajarkan kita. Sayangnya kita suka mengabaikan atau menyepelekan yaitu Alkitab. Bahkan orang Kristen sendiri yaitu mereka udah tahu firman yaitu tapi mereka mengatakan oh motivational speaker itu benar-benar yaitu membangkitkan saya benar-benar ini dan benar-benar itu. Tapi kalau kita meneliti kembali yaitu firman Tuhan dengan bukti-bukti yang konkret saudara dan bahkan tertulis di dalam firman Tuhan itu adalah tertulis dalam sejarah manusia. Dari sebab itu, yaitu saya pada saat ini ingin memperlihatkan kepada saudara, yaitu bagaimana Alkitab sebetulnya telah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang positif di dalam dunia yang negatif, di dalam dunia yang jelek ini ya. Mari kita lihat yaitu di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian lama, yaitu kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 25 ini, dan saya akan kasih sedikit background-nya, yaitu bagaimana Musa mengirim 12 pengintai, yaitu dari setiap suku itu pemimpin-pemimpin. Jadi kalau saudara bilang, bayangkan pada saat itu pemimpin, artinya pemimpin di atas 500 orang atau pemimpin di atas 1000 orang ya. Saudara bisa bayangkan ini 12 pengintai yang top, pasti itu yang Musa pilih, yaitu untuk mengintai negeri Kanaan atau negeri yang mereka akan hadapi atau mereka akan duduki ya. Dan kita akan dikatakan di sini Bilangan 13 ayat 25, saya akan bacakan sehingga saudara tahu ini benar adanya sesuai dengan firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintai negeri itu. 26 langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh ya, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Lalu ayat 27 mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, maksudnya Musa, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, ya dia kasih lihat. Hanya dia bilang gini, ini 10 orang ini, hanya bangsa yang di dalam negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu, yaitu pastilah ada benteng-bentengnya itu untuk melindungi kota tersebut, ya, dan sangat besar. Juga keturunan enak, dia bilang, telah kami lihat di sana. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari kita. Ya, ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Saudara lihat, kata-kata negatif itu kabar busuk. Ya, tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara bisa bayangkan, itu maksudnya mereka bilang, oh kita ke sana, penduduk sana akan makan kita. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, orang itu gede-gede. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Ya, jadi saudara bisa lihat, 10 dari mereka melihat diri mereka tuh seperti belalang. Mereka pemimpin loh. Mereka bukan orang biasa, mereka pemimpin. Dan mereka memiliki pikiran apa namanya? Udah kalah duluan. Jadi sebelum maju udah kalah duluan di pikiran mereka. Mereka bisa bayangkan mereka menganggap diri mereka tuh seperti belalang di hadapan musuh mereka. Dan saudara tahu kok belalang yaitu diinjek aja jebret udah pasti mati. Jadi maka mereka berpikir yaitu melihat diri mereka seperti belalang di hadapan para raksasa dan segera dikalahkan.
dan pasti mereka dikalahkan. Bukan segera lihat, dan pasti mereka udah segera pasti dikalahkan. Itu pikiran daripada 10 pemimpin yang luar biasa ini. Dan jangan lupa yaitu mereka juga 10 pemimpin ini, mereka baru aja melewati padang gurun, mereka baru aja melewati yaitu melihat tangan Tuhan membebaskan mereka daripada bangsa Mesir. Mereka melihat bagaimana yaitu Tuhan menyelamatkan mereka dari 10 tulah yang terhadap daripada bangsa Mesir. Mereka lihat mujizat Tuhan yang luar biasa, yang sampai sekarang film-filmnya itu dibuat lagi dengan yaitu kasih lihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Mereka menghidupi di semua itu, mereka masih bisa mengatakan, oh saya itu seperti belalang di hadapan para raksasa, dan pasti mereka akan dikalahkan. Mereka pasti akan yaitu seperti belalang diinjak langsung mati. Ya, dan kita akan lanjutkan lagi di Bilangan 14 ayat 2 dikatakan gini, jadi itu bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa. Seluruh orang Israel, dia 3 juta orang, dia 3 juta pria yang wanita semua bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan mengatakan dengan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Israel atau di padang gurun ini." Saudara bisa bayangkan? Yaitu dia bilang, "Ya udah lebih baik saya mati aja. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Saudara lihat, mereka kalah bertempur sebelum mereka bertempur. Karena apa? Karena mereka melihat segala sesuatu itu sangat negatif. Dan negatif tersebut yaitu akan melumpuhkan dan mengalahkan saudara, yaitu bahkan sebelum pertarungan itu dimulai. Yaitu negatif tersebut akan melumpuhkan dan menghancurkan iman saudara. Saudara baru doa, langsung lihat negatif, itu udah hancur imannya. Saudara, benar nggak? Benar-benar nggak masuk akal. Orang yang baru bebas, orang yang baru merdeka, mereka mau kembali lagi jadi budak. Mereka melihat yaitu tanah yang makmur, tapi memilih untuk yaitu mati sebagai budak. Ya, saudara bisa lihat itu. Yaitu ketakutan, yaitu saudara lihat, ketakutan itu akan menghapus dan menghapus, bukan akan menghapus lagi, ketakutan itu menghapus, yaitu setiap mujizat dan setiap yaitu janji Tuhan di dalam kehidupan saudara sekalian. Dan kita lihat di sini negativitas itu mereka itu menyebar ya, sama seperti penyakit itu menyebar dan menyebabkan orang lain meragukan Tuhan juga. Dan juga yaitu menyebabkan yaitu orang lain juga mengeluh terhadap Tuhan dan menyebabkan yaitu iman orang lain juga hancur. Dan kalau kita lihat di sini yaitu jelas negativitas itu mematikan iman orang-orang yang mendengarnya. Dan negativitas itu yaitu kata-kata negatif tersebut yang menyebabkan 3 juta bangsa Israel itu mati di gurun pasir. Menyebabkan 3 juta orang tidak dapat yaitu menikmati janji-janji Tuhan yang sebetulnya telah diberikan kepada bangsa Israel. Jadi saudara, kita lihat di sini ya, kita harus berusaha yaitu sepenuh-penuhnya yaitu mendapatkan firman Tuhan di dalam pikiran kita. Ya. Jadi kita untuk menjadi orang yang positif sangat sederhana. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Itu aja intinya. Ya, untuk menjadi orang yang positif, kita harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan, kita harus tahu yaitu siapa Tuhan kita. Itu dua, itu kuncinya. Kalau kita lihat Joshua dan Kaleb, kita lihat jawaban mereka. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak," dia bilang, "kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yufe, dia bilang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Itu sama seperti yang 10 pengintai lainnya ya. Ayat 8, lihat. Jika Tuhan berkenan kepada kita, dengan lain kata, yaitu Tuhan udah kasih kepada kita, maka Ia, Tuhan, akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jadi dengan lain kata bukan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan loh yang membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya ayat 9, jangan kita memberontak kepada Tuhan.
Itu dengan lain kata, jangan kita macam-macam, kita taat ada. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Lihat perkataannya. Kita harus garis bawahi. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jangan takut kepada musuh saudara. Sebab mereka akan kita telan habis. Jadi bukan saudara yang ditelan musuh, tapi saudara yang menelan musuh saudara habis. Itu, saudara harus garis bawahi. Kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan nih saudara harus garis bawahi. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Tuhan menyertai saudara, jangan takut kepada apapun yang saudara hadapi. Tuhan menyertai saudara, jangan takut kepada iblis, jangan takut kepada setan. Tuhan menyertai saudara, jangan takut kepada sakit penyakit. Tuhan menyertai saudara, jangan takut kepada apa yang orang ngomong bicara tentang negatif. Jangan takut, hadapi semua itu dengan Tuhan saudara. Saudara lihat ya, seberapapun besarnya masalah tersebut, Joshua dan Kaleb tidak melihat sebagai masalah. Karena mereka tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang berkemenangan. Mereka baru aja lihat kok, yaitu tentang mujizat bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka, membebaskan mereka dari Mesir. Jadi saudara lihat, mereka yaitu Yosua, Kaleb bukan lihat masalahnya, tapi mereka melihat besarnya Tuhan mereka, berkuasanya Tuhan mereka, kuatnya Tuhan mereka. Mereka sekali lagi, jangan lihat yaitu besar masalah saudara, tapi saudara melihat besarnya Tuhan saudara. Ya, saudara lihat itu, dan saudara bisa lihat di sini, mereka lihat yaitu dari sebab itu, kalau saudara melihat besarnya Tuhan saudara, saudara akan melihat berapa kecilnya Tuhan, berapa kecilnya masalah saudara. Ya, sebesar-besarnya gunung kita, sebesar-besarnya gunung yang saudara mau lihat, Mount Everest, Kilimanjaro, itu masih lebih besar Tuhan kita ya. Dari sebab itu, mereka melihat kemenangan, mereka bukan melihat kekalahan. Mereka, Yosua Kaleb, yaitu mereka melihat kemenangan. Sejauh mereka tahu, yaitu pertempuran itu telah dimenangkan. Dari sebab itu, bilangan 13 ayat 30, kita lihat lagi. Kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti, ini saudara saya rasa mesti dikuningin semua ya, kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin saudara. Ya, mereka melihat yaitu Allah mereka hidup dan Allah mereka memegang janjinya. Ya, karena kita tahu yaitu nggak ada satu makhluk pun dalam dunia ini dapat menandingi Allah kita. Itu yang membuat Yosua dan Kaleb memiliki iman yang teguh di dalam Allah mereka. Mereka nggak ragu sedikit pun bahwa setiap janji Tuhan pasti Tuhan sendiri yang menggenapinya. Ya, dari sebab itu karena mereka tahu siapa Allah mereka, mereka bisa mengatakan, oh, yaitu raksasa itu seperti roti yang siap disantap. Benar nggak? Makanya dikatakan, yaitu mereka mengatakan segini, mereka mengatakan bilangan 14 ayat 9 ya. Oke, kita baca lagi. Mereka akan kita telan habis. Kita semua tahu Musa mati dan apa yang terjadi, Yosua yang menggantikan Musa ya. Karena Tuhan sendiri yang menugaskan dan akhirnya mereka bisa masuk tanah Kanaan. Dan kita bisa lihat yaitu di dalam Yosua 11 ayat 23a dikatakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi kita lihat di sini yang penting yaitu kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Sekarang pada saat ini, apakah masalah saudara? Maksudnya apa yang saudara lihat gitu? Apa yang saudara lihat mengenai masalah saudara? Apa yang di pikiran saudara pada saat ini? Ya, apakah saudara melihat masalah itu sebesar gunung? Apa saudara melihat masalah saudara mengatakan, aduh udah capek, udah lemes? Apa saudara melihat masalah saudara yang memakan kehidupan saudara? Masalah saudara yang menghantui kehidupan saudara? Masalah saudara yang menawan kehidupan saudara, seperti saudara dalam kekangan masalah tersebut. Apa yang saudara lihat? Apa yang di pikiran saudara? Ini yang saya pelajari saudara. Tambah besar cobaan kita, tambah besar yaitu kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Tambah besar masalahnya, Tuhan akan memperlihatkan betapa besar kuasa Tuhan yang akan dinyatakan kehidupan saudara. Dari sebab itu orang mengatakan tambah besar masalahnya, tambah besar mujizatnya.
Yaitu karena masalah yang orang Israel hadapi itu untuk keluar dari Mesir, itu sangat-sangat mustahil. Karena mereka adalah budak, mereka nggak dilatih untuk berperang, itu sangat-sangat mustahil. Tapi dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Justru di dalam kemustahilannya daripada manusia nggak bisa apa-apa, di situ kita akan melihat, yaitu kuasa Tuhan, yaitu dinyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudara. Dari sebab itu Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung, segala perkara, apapun masalah saudara, apapun di hadapan saudara, yaitu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah bisa aja pasangan hidup, bisa aja masalah apapun masalah pekerjaan, itu dapat kutanggung di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Dia yang memberikan kepadaku. Jadi sekali lagi, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung, yaitu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada saya, memberi kekuatan kepada saudara. Dari sebab itu saudara, mari saudara, jangan buang waktu, jangan buang energi kita kepada pikiran yang negatif. Tetapi lebih baik kita buang waktu kita, berikan energi itu, yaitu untuk membaca firman Tuhan, yaitu untuk merenungkan apa yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan pun, yaitu dikatakan di Ibrani Yesus Kristus dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama. Artinya kekuatan yang sama, kedahsyatan yang sama. Yesus juga dapat menolong kita semua. Amin, saudara. Ya, sekali lagi, kita harus mengenal Tuhan kita, itu nomor satu. Kedua, kita harus tahu, yaitu saya anak Tuhan, saya di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan membantu saya. Amin, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Saya berterima kasih Tuhan melalui firman ini Tuhan. Engkau mengingatkan saya kembali Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau, betapa kuatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama. Saya percaya pada saat ini Tuhan, kalau Engkau dapat melakukan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Engkau juga dapat melakukan saat ini Tuhan. Karena saya percaya Engkau adalah sama adanya, Engkau adalah maha kuasa, maha dahsyat di dalam kehidupan bangsa Israel. Begitu juga di dalam kehidupan saya pada hari ini, dan juga untuk seluruh keturunan saya, untuk seluruh keluarga saya, untuk masa depan saya. Saya percaya dan saya mau serahkan semua itu di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih, yaitu saya boleh mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebagai hamba-Mu pada sore hari ini, biarlah saya perlepaskan, yaitu kuat kuasa daripada Tuhan dalam kehidupan saudara sekalian semua. Saya perkatakan, bangkitlah, hadapi hari esok saudara bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus itu menyertai saudara sampai Maranatha. Diberkatilah saudara sekalian semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya, kami mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan, atau sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.